bersyukur kepadamu Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kasih dan setia Tuhan besar di dalam hidup kami. Kami berterima kasih kami tetap ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan mengurapi kami, bahkan kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biar Engkau memberkati kami Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu. Pengurapan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Cenderung kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadilah ibadah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Jangan duduk dulu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat saya semuanya dalam keadaan yang luar biasa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, dalam keadaan luar biasa, boleh lambaikan tangan. Boleh berikan senyuman terbaik bagi kiri dan kanan saudara. Yang sama-sama kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan di siang hari ini. Rasakan
Penyertaanmu sempurna.
di tempat ini maupun setiap jemaat yang ada di rumah. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah perisai kami, Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Kami percaya Engkau sangat-sangat mengasihi setiap anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Engkau bentengi kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Yesus, sehingga setiap kami aman dalam perlindungan-Mu. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, yang kami percayai. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami dalam keadaan yang sangat sulit, walaupun kami dalam keadaan yang sangat susah, tetapi Engkau tetap sebagai penolong dan juru selamat kami. Engkau yang memberi kami jalan keluar, walaupun tidak ada jalan lain. Kami percaya ada satu jalan di mana yang sudah tertutup, Engkau sanggup membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Ada sesuatu yang baru dalam hidup kami, berkat yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru. Dan kami percaya dari satu iman kepada satu iman yang lebih lagi, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain, sehingga kami boleh berjalan semakin hari semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Oleh sebab itu Tuhan, berkati ibadah ini, dan setiap jemaat yang ada di rumah Engkau berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami semua aman dalam perlindungan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah Engkau, karena kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, firman-Mu yang membuat kami berbeda. Dan kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Biar sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami, mata kami, untuk kami persiapkan untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Dan saya percaya sama saja kita ibadah di rumah ya, maupun ibadah di gereja. Yang penting saudara dan saya itu fokus kepada Tuhan. Amin. Anda datang kepada Tuhan bukan hanya ada di gereja saja. Saya sudah berkali-kali katakan, gereja bukan gedungnya, gereja adalah saudara dan saya. Saudara ada di tempat ini, yang semua pelayan di tempat ini yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Yang ada di rumah siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-6. Ayat 11 sampai 13. Ayat 11 sampai yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda lihat pertama kali dunia
dihancurkan oleh manusia, di mana Allah sangat marah karena bumi dirusakkan oleh manusia. Oleh sebab itu akhirnya Tuhan memakai Nuh untuk menghabisi manusia yang ada di bumi. Hanya keluarga Nuh saja. Dan waktu Tuhan menghabisi manusia di bumi itu dengan air bah. Dengan air bah. Nah, hari-hari ini Anda lihat keadaan manusia, kalau menurut saya tidak kalah rusaknya dengan keadaan yang terjadi waktu zaman Nuh. Sehingga Nuh itu dipanggil oleh Tuhan. Hanya satu keluarga ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga keadaan dunia ini yang waktu itu sangat merusak. Lalu firman Tuhan datang kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Saya berdoa supaya jangan sampai Tuhan menghabisi untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Saya percaya sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, saudara dan saya akan dipulihkan. Bisa katakan amin. Dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 mengatakan, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 mengatakan, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Artinya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, firman Tuhan katakan Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia di mana adalah manusia yang dianggap jahat di hadapan Tuhan. Saya percaya di zaman Nuh sama di zaman sekarang, saya yakin kejahatan orang yang di zaman Nuh gak sejahat manusia di zaman sekarang. Tetapi firman Tuhan katakan dia akan pulihkan kembali terlebih dahulu. Wahyu pasal 21 ayat 5, mari kita baca bersama. Apa yang dipulihkan? Mari kita baca sama-sama. Wahyu pasal 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jelas Tuhan berbicara tentang kita harus dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Hidup kita yang dipulihkan. Dia jadikan hidup kita yang lama berubah menjadi hidup yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana konsep dosa di dalam kekristenan? Konsep dosa di dalam kekristenan beda dengan agama lain. Saya ulangi lagi. Konsep dosa kekristenan dengan konsep yang ada di dunia itu berbeda. Saya mau tanya, ya. Saya mencuri, maka saya menjadi orang berdosa. Atau karena saya orang berdosa, maka saya mencuri. Saya ulangi lagi. Saya mencuri, maka saya menjadi orang berdosa. Atau saya orang berdosa, maka aku mencuri. A atau B? Saya tanya saudara ya, singa menerkam kambing karena dia binatang buas, atau karena dia binatang buas maka dia menerkam kambing? Kekristenan manusia sejak lahir, sejak kita lahir, kita sudah menjadi manusia berdosa. Begitu Anda lahir, maka Anda manusia berdosa. Saya mau tanya, singa melahirkan anaknya,
Anaknya bisa terekam bebek atau terekam rusa? Gak bisa. Saya mau tanya, dia binatang buas atau bukan? Singa tidur dia binatang buas atau bukan? Ya, dia gak usah makan binatang lain, dia udah binatang buas. Saudara tidur, saudara tetap manusia berdosa atau manusia yang suci? Waktu saudara tidur, saudara manusia berdosa bukan? Ya. Jadi manusia waktu di Taman Eden sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, karena kita manusia berdosa, maka kita punya sifat-sifat di mana kita itu suka berbuat dosa. Agama Kristen itu jelas berbeda. Kalau di dunia lain atau agama lain, dia berbicaranya beda. Dia bilang kita berbuat banyak dosa bisa ditukar, bisa ditutupi dengan Anda berbuat baik. Amal ibadah Anda akan menutupi dosa Anda. Anda berbuat dosa segunung, Anda beramal segunung tingginya, maka Anda punya dosa dihapuskan. Tetapi firman Tuhan berbeda. Mari kita buka di Roma. Mari kita buka di kitab Roma. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6. Ayat ke-6 katakan apa? Karena waktu kita masih lemah, artinya kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Tahu nggak orang-orang durhaka? Kita ini durhaka bukan? Kita melawan Tuhan. Amin. Orang yang melawan Tuhan durhaka nggak? Ya. Orang yang melawan ciptaannya disebut durhaka. Ya, firman Tuhan katakan kita manusia celaka. Kita ini sudah durhaka. Tadi Nabi Nuh dipanggil oleh Tuhan karena manusia sudah sejahat itu. Jadi Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Anda pernah dengar cerita bicara tentang orang durhaka? Pernah? Siapa yang durhaka? Oh, Wali Kundang. Wali Kundang durhaka karena apa? Karena waktu dia kaya dia nggak mau akui ibunya. Maka dia disebut apa? Akhirnya Wali Kundang jadi apa? Jadi batu. Kenapa jadi batu? Kenapa jadi batu? Dia durhaka. Halo? Dikutuk sama mamanya. Betul nggak? Mamanya mengutuk dia karena dia tidak akui mamanya. Betul nggak? Ya, saya mau tanya, Tuhan kutuk kita? Tuhan kutuk kita nggak? Kita udah manusia dosa, kita manusia durhaka, Tuhan nggak kutuk kita. Dan dia katakan apa? Coba kita baca. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu zaman Nuh tidak ditebus, bisa katakan amin, diselesaikan semua. Tetapi Yesus datang untuk menebus dosa kita. Jadi manusia itu hakikatnya sudah berdosa. Kalau agama lain tidak mengatakan manusia lahir itu dia masih kudus. Kita tahu bahwa kita begitu lahir kita sudah berdosa. Tidak ada ajaran begini. Hakikatnya kita sudah manusia berdosa. Tetapi Tuhan datang untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita.
Kemarin saya katakan apa? Di China, betul nggak? Di China sekarang ada 100 juta orang bertobat. Dan mereka ibadahnya dari satu rumah kepada satu rumah. Ada satu pendeta yang saat ini ditangkap di penjara. Karena apa? Dia punya konser itu ada 30.000. Saking banyaknya. Di seluruh Tiongkok itu ada dia punya konser. Mereka ibadah dari rumah ke rumah. Gak ada gereja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 juga mengatakan begini. Coba di 42 dan 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Dalam apa? Persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dari satu rumah kepada satu rumah. Saudaraku yang kekasih, kalau hari ini Anda tidak perlu kecewa bahwa saudara ada ibadah di rumah, puji Tuhan. Amin. Kita perlu supaya firman Tuhan katakan semakin kita ditekan, kita semakin dewasa. Kalau kita hari ini tidak mengalami tekanan, kita tidak dewasa. Bukan pemerintah menekan kita. Halo, pemerintah mau supaya kita terlepas atau tidak terkontaminasi atau tertular dengan virus corona ini. Pemerintah punya niat yang baik supaya kita itu tidak tertular, bisa katakan supaya kita tidak ada kontak fisik. Tetapi kita ini di rumah dan kita selalu tidak ada keluar dan kita bisa ibadah di rumah. Dan pemerintah tidak pilih-pilih kasih. Pemerintah bilang apa? Walaupun kita beragama Buddha, Muslim maupun Kristen, semua ibadahnya di rumah. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang membuat kita ibadah di rumah? Supaya kita tidak tertular dengan penyakit corona ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih, apa yang membuat keadaan saat ini yang begitu menakutkan? Penyakit yang datang yang menakutkan manusia. Firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-24. Yesaya pasal 24. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Jadi bicara tentang sakit penyakit itu ada sebab, itu manusia yang buat. Saya mau kasih tahu kenapa di Papua yang terkenal penyakit malaria. Di Pekanbaru kok nggak ada penyakit malaria. Karena ada sesuatu yang mereka itu dari dulu mereka masih jorok, mereka masih kotor. Mereka punya kehidupan masih ketinggalan. Jadi saya kasih tahu tifus itu seperti orang katakan tifus. Orang kota gak akan kena tifus. Kenapa? Orang kota gak dekat dengan yang jorok-jorok. Tapi kalau orang kota bisa kena tifus, berarti dia gak bersih. Saya punya kakak ipar ala dokter, dia katakan apa? Dia bilang orang kota gak mungkin kena tifus. Karena tifus itu dari kotoran. Kotoran binatang maupun kotoran manusia. Jadi kalau di kampung orang piara ayam, piara babi, piara kambing itu kotoran berserakan. Kena aja kita sapu atau kita punya tangan, kita cuci nggak bersih, kita makan, itu kena tifus. Jadi orang kota itu kalau kena tifus itu kayaknya sangat impossible, ya. Jadi itu saja. Mari kita baca. Yesaya 24 ayat 1. Anda lihat 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Anda tahu nggak? Ini nubuatan Yesaya akhir zaman. Anda coba lihat baca berikutnya. Betul? Halo? Yesaya nubuatkan tentang apa? Akhir zaman. Anda percaya bahwa ini akhir zaman? Oke. Terus akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Terus ayat 2, maka seperti nasib rakyat demikian nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikian nasib penjual, seperti nasib peminjam demikian nasib yang meminjamkannya, seperti nasib orang yang berhutang demikian nasib orang yang berpiutang. Ayat yang ketiga, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya
dan akan dijala habis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Ayat 4. Bumi berkabung dan layu. Hari ini bumi berkabung. Sebenarnya saya mau kasih tahu, virus yang namanya virus corona itu juga ada penyebabnya. Sampai hari ini memang sedang diselidiki. Ada yang mengatakan dari kelelawar, ada yang mengatakan dari onta, ada yang mengatakan dari binatang, macam-macam. Bumi berkabung dan layu. Hari ini semua orang berkabung. Hari ini semua orang jadi layu. Aduh, mau keluar gak semangat, takut mati, takut terkontaminasi. Ya kan? Kita berani gak kontak fisik sama orang? Enggak. Ada yang sok nggak takut. Kita ini ada darah Yesus, ada darah Yesus yang menjaga. Artinya Anda sedang mencobai Tuhan. Gak perlu Anda mencobai Tuhan. Anda tahu keadaan yang tidak memungkinkan Anda kontak fisik, maka Anda jaga jarak. Bisa katakan amin. Dia bilang apa? Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama-sama. Ini firman Tuhan yang sudah dikatakan 2600 tahun yang lalu. Ini sudah dinubuatkan. Akhir zaman. Anda hari-hari ini suka atau tidak suka, Anda tidak bisa keluar dari rumah. Ini akhir zaman. Ya, Tuhan mau supaya kita ini keluarga dipulihkan. Makanya Anda di rumah ya, supaya Anda di rumah bahwa ada mesbah doa keluarga. Dulu gak pernah, ya kita semua sibuk, istri sibuk, suami sibuk, anak sibuk, gak pernah doa, gak ada mesbah keluarga. Sekarang mau gak mau, di rumah ngapain? Ya mesbah keluarga, berdoa bersama. Tuhan paksakan kita untuk doa bersama. Ayat 5, apa yang membuat dunia ini banyak penyakit? Penyakit yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Semakin banyak penyakit ini keluar, saya percaya yang lebih dahsyat, lebih ganas daripada corona akan keluar lagi. Dulu AIDS orang udah ketakutan, betul nggak? Orang kena TBC itu udah ketakutan. Orang kena kusta ketakutan. Sekarang kusta udah terobati. Orang TBC bisa diobati. Halo? AIDS aja orang masih bisa hidup, AIDS. Tapi kalau yang nggak parah ya, atau kanker stadium 1, stadium 2 masih terobati. Nah sekarang keluar virus-virus yang aneh. Dan Anda lihat apa yang membuat penyakit bertambah. Dokter semakin bingung, semakin canggih dokter semakin bingung. Coba kita lihat ayat 5. Kenapa? Bumi cerah. Bumi sudah cerah. Ini lapisan ozon ini, Anda lihat. Kenapa? Yang panas akan semakin panas, yang dingin akan semakin dingin. Manusia Anda lihat, semua yang kimia, semua bicara tentang kimia. Makanan yang Anda makan itu udah dicampur dengan bahan kimia supaya awet, betul nggak? Anda pergi ke Indomaret itu dicampur supaya ya Anda makan punya Indomie segala macam sudah diawetkan. Apa yang merusak di bumi? Apa yang cemar? Karena manusia. Semua itu perbuatan manusia. Ya katakan apa? Bumi cemar karena penduduknya. Karena di China, saya ke China dulu tahun 2000 berapa saya lupa. Itu Anda kalau masuk restorannya itu besar sekali. Tetapi waktu Anda masuk, maaf, ke tempat toiletnya, waduh baunya minta ampun. Artinya orang China itu joroknya minta ampun. Nah sekarang agak bagus. Walaupun dia bintang 5 maupun bintang 4, tetap dia punya toilet itu jorok. Oleh sebab itu Tuhan datang ya untuk memulihkan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Kita manusia berdosa akan disempurnakan. Firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna. Bisa katakan amin. Banyak kita katakan kita punya roh udah sehat, tapi jiwa kita, banyak orang sakit jiwa hari-hari ini. Mungkin
roh Anda ada pernah sentuhan dengan setan dan ada pernah sentuhan dengan Tuhan, tapi jiwa kedapatan. Saya akan selalu berkomunikasi dengan jemaat yang sakit jiwa. Jiwa itu ada kehendak, apa lagi? Halo? Jiwa itu ada 3. Halo? Perasaan? Kehendak? Pikiran. Anda tahu nggak pikiran manusia sekarang? Udah gila. Banyak yang udah saya lihat nggak tahu apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia itu perlu dipulihkan jiwa, sakit jiwa, kepahitan itu sakit jiwa. Kepahitan sakit jiwa, ya. Benci itu sakit jiwa. Oleh sebab itu akan dipulihkan dari roh, jiwa, dan tubuh. Di hari-hari terakhir ada 3 yang sempurna. Ada apa? Ada roh yang sempurna. Dia punya hubungan dengan Tuhan itu luar biasa baiknya. Dia punya jiwa, ada jiwa yang sehat. Tubuhnya nggak ada kolesterol, nggak ada kencing manis, nggak ada jantung, nggak ada diabetes, tidak ada ginjal, semua sehat, sempurna. 3 sempurna. Dia bilang, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Saudara dan saya akan dipulihkan 3 ini pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang pulihkan? Siapa yang sempurnakan? Yesus. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi Yesus akan menyempurnakan. Kembali lagi Roma pasal yang tadi, pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi artinya apa? Waktu kita berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Waktu kita jahat, Tuhan sudah mencintai kita. Waktu kita belum lahir pun, Dia sudah mencintai kita. Halo, saya mau tanya, Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita udah lahir? Belum. Saya mau tanya, dosa yang sekarang diampuni nggak? Dosa yang 10 tahun kemudian Anda berbuat diampuni nggak? Berarti apa yang membuat kita itu diselamatkan? Oleh kuasa darah Yesus mati di atas kayu salib, oleh kuasa darahnya kita di apa? Bukan diselamatkan. Pertama, dibenarkan. Kedua, didamaikan. Ketiga, apa? Baru diselamatkan. Kita bukan hanya diselamatkan dulu, kita dibenarkan. Kita manusia berdosa ditebus oleh darah Yesus, supaya kita yang berdosa itu dibenarkan. Bisa katakan amin. Dibenarkan, setelah itu kita diperdamaikan. Betul nggak? Coba kita ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Jadi Yesus mati di atas kayu salib pada saat kita berbuat dosa pun Dia sudah mengampuni kita. Bisa katakan amin. Dia telah tebus kita. Terus ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Bisa katakan amin. Jadi yang pertama, Anda telah dibenarkan melalui Yesus mati di atas kayu salib. Saudara dan saya telah dibenarkan. Amin. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan jadi kita diapain dulu? Dibenarkan, diperdamaikan, baru diselamatkan. Amin. Halo. Ayat 11.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus, Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, hari ini Anda lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Tahu? Supaya Anda dibenarkan. Bukan hanya dibenarkan, Anda berdamai dengan Tuhan. Mungkin kehidupan kita banyak berbuat dosa. Mungkin kehidupan kita sudah banyak yang lalai. Kita banyak melakukan hal yang tidak benar. Kita harus kembali berdamai dengan Tuhan. Halo, kita sudah diselamatkan, tapi kita perlu berdamai dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Supaya setiap kita punya hidup itu dipulihkan kembali. Roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Dan Mazmur pasal 104, Mazmur 104 ayat 29-30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Jangan sampai Tuhan marah, maka kita menjadi manusia yang dibinasakan. Dalam hari-hari terakhir ini, kalau kita tidak jaga hidup kita, maka kita akan dibinasakan. Kita akan dihancurkan. Bumi ini sudah cemar. Bagaimana Tuhan akan melindungi, memagari saudara dan saya? Ya, kemarin saya ngomong, dulu gajah datang sama manusia yang berkuasa. Kan? Siapa yang kasih nama gajah? Manusia. Gajah datang, gajah nggak tahu namanya kan? Terus dia tanya sama Adam, tolonglah kasih nama saya. Maka Adam kasih tahu, nama kamu gajah. Datanglah siapa? Kambing. Datang kambing, dan kasihlah nama. Kambing katakan, kasihlah nama. Dia belum tahu namanya, karena Adam yang kasih tahu. Lalu Adam kasih tahu, dia lihat suka kambing kamu. Ya kan? Begitu harimau datang, dia lihat harimau ganas. Wah, you tiger aja nama lu. Jadi manusia yang menamakan binatang-binatang. Amin. Binatang, gajah, harimau, singa yang hebat-hebat pun takut sama manusia. Sekarang nyamuk pun gak takut sama manusia. Jojo selalu malam-malam datang minta autan dong. Kalau ada Bible dia minta semprot dia punya kamar. Kenapa? Nyamuk dikit. Sekarang jangan tanya, nyamuk Anda bisa lihat. Betul, Anda pukul. Ya dong? Yang Anda bisa lihat menakutkan Anda, maka Anda malam tidak bisa tidur. Pertanyaan saya, ada yang lebih kecil lagi? Halo? Yang lebih kecil apa? Hah? Hari ini yang menakutkan manusia? Virus corona. Takut gak dia sama manusia? Enggak, manusia yang takut sama dia. Ya kan? Lebih kecil daripada nyamuk pun Anda takut. Dulu manusia itu berkuasa atas bumi. Apa? Binatang di udara, binatang di darat, binatang di laut, semua takut. Sekarang manusia yang takut binatang. Oleh sebab itu, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sangat dalam sekali, sehingga keadaannya sudah berubah, kondisinya sudah berubah. Maka kita harus kembali lagi ke jalan yang benar. Dulu manusia makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Terus terakhir manusia makan binatang. Ya kan? Sekarang binatang makan manusia. Betul nggak? Binatang makan manusia. Sekarang manusia, karena makan binatang udah nggak cukup, maka manusia sekarang makan manusia. Halo, sekarang manusia makan manusia. Dagang itu manusia makan manusia. Oleh sebab itu hari ini, kalau kita masih main-main dalam keadaan seperti ini, saya mau kasih tahu, bertobat supaya Tuhan memulihkan keadaan kita semua. Amin. Yang mau dipulihkan, coba lambaikan tangan. Amin. Biar roh, jiwa dan tubuh kita sempurna, tak bercacat celah pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit bernyanyi bersama-sama. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kemurahan
kasih-Mu, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan ini, dan kami tidak mau main-main hari ini. Kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat dekat, dan kami tahu mau hidup kami mempersembahkan hidup kami, tubuh kami yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah kami yang sejati di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa inilah akhir daripada akhir zaman, dan Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami. Kami adalah manusia yang berdosa, yang Engkau telah tebus melalui darah Yesus, dan oleh darah-Mu kami telah dikuduskan, dibenarkan, diperdamaikan, dan telah diselamatkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau sudah perbuat bagi kami, dan kami mau sungguh-sungguh lebih, dan kami berdoa biar COVID-19 ini segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kami Tuhan, biar kami boleh persembahkan yang terbaik. Inilah doa kami, dan berkati setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, apapun yang jemaat melakukan, jadikan mereka berhasil. Keadaan ekonomi yang tidak bagus pun, kami percaya Engkau selalu pelihara dan Engkau melindungi mereka dalam keadaan aman, tentram, ada di rumah. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari beri yang terbaik dari Tuhan.
berdoa. Mari saya menutup berdoa. Mari kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Setiap kali kita berdoa, semoga kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Mana hari ini kami sedang jumpamu yang ada di tempat ini, bukan yang ada di rumah masing-masing. Kami boleh bersama-sama beribadah menyenangkan hati Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa setiap kami yang sudah menyenangkan hati Tuhan diberikan kekuatan yang baru dalam kami mengiring akan Engkau yang berterima kasih. Terlebih kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang ditaburkan bagi setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami dalam menjalani kehidupan kami di akhir zaman ini, biarlah kami memiliki hidup yang diubahkan, sehingga kasih karunia Allah berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Diberkati gembala kami dengan kesehatan yang sempurna, diberkati dengan pengurapan yang baru. Bahkan kami berdoa diberkati gembala, bahkan kepada gembala kami. Bahkan kami berdoa pada saat ini hamba-Mu berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, diberkati kesehatan mereka, baik dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua. Kami percaya semua kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang kami alami hari-hari ini, mungkin secara manusia menakutkan kami, tetapi kami tahu ketika kami membangun mesbah keluarga, ketika kami membangun hubungan kami dengan Tuhan, kami percaya ada pemeliharaan Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Diberkati setiap keluarga jemaat Tuhan yang ada, dan kami percaya biarlah iman kami tetap bertumbuh. Yang berterima kasih pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur buat kedamaian Tuhan anugerahkan, kami bersyukur buat perlindungan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami, dan kami percaya pemerintah tetap untuk memerintah bagi bangsa kami. Dianugerahkan kemampuan hikmat daripada Allah, sehingga di bangsa kami penuh dengan kemuliaan Allah. Kami berdoa dalam keadaan hari-hari di dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, segala tenaga medis yang ada diberikan kesehatan kekuatan dalam menangani segala penyakit yang dialami di hari-hari ini. Dan kami percaya sehingga boleh dilalui, boleh segala penyakit ini berlalu, dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ya Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-umat Tuhan, berkati seluruh gereja yang ada, dan kami percaya biarlah setiap umat-umat-Mu tetap merendahkan diri, membangun desa keluarga mereka masing-masing. Terima kasih. Diberkati pekan baru dengan damai sejahtera. Kami percaya di pekan baru juga ada perlindungan daripada Allah. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah kota pekan baru, gereja kami GPDI Indonesia boleh berdiri, bukan secara kebetulan, tetap oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga Tuhan Engkau berkati gereja kami, boleh kami memuat jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami berdoa dalam kegiatan kami pada minggu berjalan ini, kami percaya biarlah setiap pertemuan ibadah kami, bahkan jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, boleh kami mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi mencari wajah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu berdoa. Mesti persembahan milik Tuhan yang diberikan oleh segala jemaat. Kau membalas berkati di dalam usaha pekerjaan bisnis, mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami lepaskan berkat bagi bangsa di Yerusalem. Damai sejahtera sentosa Tuhan anugerahkan, dan kami percaya berkat yang sama Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi gereja kami, bagi keluarga, bahkan bagi pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar kami akhiri pada kami pada siang hari ini, biar kasih karunia Allah menyertai kehidupan kami, dan semoga melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat Allah tercurah bagi kami terima melalui gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, saudara kekasih dan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah.